Anasan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun wa mimma yuhanhu ifsha'us sirri wal hadisu fihi kasiratun wa huwa haram idza kana fihi dararun aw iza'un. Paslun ayat paslun ini satu pasal. Wa mimma yuha di antara yang dilarang anhu darinya ifsya'us sirri yaitu membuka rahasia wal hadisu fihi katsiratun hadis tentang membuka rahasia ini banyak. Wahwa dan dia haram izza kana fihi dararun apabila dalam membuka rahasia itu ada kemudaratan, kerusakan, au izzaun atau menyakiti. Maksudnya ini masalah pandiran kalam dalam hidup dalam sebuah atau semua lini kehidupan itu pasti ada namanya rahasia. Maka rahasia yang tertinggi dalam kehidupan adalah rahasia negara. Maka Indonesia punya rahasia negara. Apabila rahasia negara itu dibocorkan, dibukakan oleh orang yang mengetahui rahasia itu, terjadilah kemudaratan, terjadilah kerusakan, bahkan mungkin kehancuran bangsa dan negara. Setiap daerah, gubernur, bupati ada yang disebut rahasia. Maka rahasia itu tidak boleh dibuka. Dalam kehidupan rumah tangga ada yang disebut dengan rahasia rumah tangga, yang tidak boleh orang lain mengetahui rahasia itu. Atau rahasia itu dibuka kepada orang lain, maka orang lain yang memegang rahasia itu dilarang membuka rahasia. Setiap manusia kadang-kadang mempunyai rahasia. Orang berdagang ada rahasia dagang. Orang dalam agama pun punya rahasia. Makanya ada yang disebut dengan asrar, sir kan rahasia. Sirrun, sirrani, asrar. Sirrun satu rahasia, sirrani dua rahasia, asrar rahasia. Dalam kehidupan beragama rahasia ini banyak. Ada yang disebut dengan asrarul Quran, rahasia di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan asrarus syariah, rahasia syariat Allah. Ada yang disebut dengan asraruddin, rahasia agama. Maka hampir semua dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan rahasia. Apabila kita mengetahui rahasia itu, maka dilarang membuka rahasia tersebut. Haram hukumnya membuka rahasia, baik rahasia kawan, baik rahasia negara, baik rahasia bisnis, bahkan rahasia ketuhanan. Para ulama mengatakan Allah itu
banyak punya rahasia. Tetapi rahasia Allah bagi orang yang mengetahui rahasia-rahasia Allah sangat dilarang atau sangat haram membuka rahasia tersebut. Sampai ulama berpendapat ifsya'ur rububiyyati kufrun. Membuka rahasia Tuhan bukan hanya haram tetapi kafir. Umpama diberi oleh guru ilmunya itu sifatnya rahasia, maka tidak boleh dibuka ilmu itu kepada orang lain. Atau Umar tahu rahasia ikhwan, rahasia keaiban dirinya kah, rahasia apakah, maka jangan dibuka rahasia tersebut. Kalau membukanya itu menjadi kemudaratan, menjadi kerusakan dalam diri seseorang atau dalam kehidupan berumah tangga seseorang atau dalam kehidupan beragama. Maka oleh karena demikian, sekali lagi ini dalam menyikapi hidup benar. Kalau kita sudah memperhatikan dalam kehidupan manusia dan kehidupan dunia, rasanya kita ini benar agak sulit percaya dengan manusia. Kenapa? Karena manusia pada banyak pengkhianat. Manusia kebanyakan zaman sekarang kada pandai menyimpan rahasia. Oleh karena demikian, apabila kita berkawan, Anda punya orang dekat, mau orang dekat itu keluarga, mau orang dekat itu istri, mau orang dekat itu lingkungan kita atau siapapun, jangan coba-coba sembarangan membuka rahasia, apalagi kepada orang lain. Makanya oleh seorang ulama mengatakan, jagalah rahasiamu terhadap teman dekatmu seperti engkau menyimpan rahasiamu kepada musuhmu. Jagalah rahasiamu, jangan kau buka kepada orang lain sekalipun orang yang terdekat denganmu, seperti engkau menjaga rahasia itu dari musuh-musuhmu. Kenapa? Karena kita kada tahu banai hujung dari persahabatan pertemanan kita. Aku ambil contoh. Umpama Rahmat bakawan lawan Umar. Begitu dekat perkawanan itu sampai menjadi persaudaraan. Apakah kedekatan ini mengikat persaudaraan ini menjadi sebuah jaminan bahwa kada terbuka rahasia? Belum tentu. Apalagi hanya kawan biasa. Maka kita membutuhkan orang-orang yang kita percaya kalau kita mau ingin membuka rahasia kepada dia. Kalau tidak, jangan dibuka. Boleh jadi Rahmat karena merasa dekat dengan Umar, lalu Rahmat membuka rahasia diri Rahmat kepada Umar. Jagalah ini rahasia bola, jangan sampai dibukalah. Bila rahasia ini terbuka, hancur. Maka hati-hati, jangan sampai mudah begitu. Kenapa? Kada ada jaminan Rahmat lawan Umar bakawan selalu baik. Nyata kada ada jaminan Rahmat lawan Umar bakal baik, kada jaminan. Boleh jadi kena Rahmat lawan Umar kada bakal baik, tapi nang bakal baik bininya. Bini Umar lawan bini Rahmat bakal baik. Pas Rahmatnya umpan bini, Umar umpan bini. Pas sakalah jiwa laki sama laki. Nya biasa gitu deh. Jarang orang bini bakal baik lawan lakinya bakawan jarang.
Nya sama tahu pendapat. Nah akhirnya pikai terjadilah kerusakan. Ada sebuah cerita benar. Ini cerita fakta sebagai bukti bahwa kita harus berhati-hati. Ada orang berumah tangga, laki dan perempuan. Lalu si laki ini membunuh orang. Orang ribut tumbur, tapi kada dapat tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Siapapun ketahuinya pembunuhnya. Suatu saat nang laki berkisah lawan bini. Karena menganggap bini ini orang dekat, pastilah menyimpan rahasia dengan rapi. Iya kan? Dah dibukalah wahai imannya nang bunuh semalam setahun lewat itu apa kejadiannya begini lah nyatakan simpan rahasia setahun kada terbuka, 2 tahun tidak terbuka, 3 tahun rahasia tidak terbuka, puluhan tahun terjadilah perceraian antara suami istri ini. Begitu terjadi perceraian, rahasia terbuka. Paham. Lalu dibukalah oleh bininya, laporkan ke polisi pembunuhan yang 20 tahun yang lewat, yang membunuh itu adalah mantan suamiku. Kejadiannya begini. Akhirnya apa? Ditangkaplah lakinya. Gara-gara apa? Gara-gara itu sebagai contoh lawan kita bahwa hati-hati membuka rahasia. Ikam pondok punya rahasia, jangan selalu jangan sekisah-kisah. Makanya apa yang di dalam pondok tidak harus semuanya diceritakan ke orang lain. Ini urusan di dalam, jangan diceritakan. Ini urusan keluar. Ada namanya rahasia. Kalau rahasianya itu sangat pribadi, hati-hati. Sekalipun dengan orang yang dekat, jangan dibuka rahasia itu. Bahaya. Rahasia bisnis jangan dibuka. Karena kadang menjamin kawan yang ada ini selamanya baik. Suatu saat bakal terbuka rahasianya, hancur bisnis orang. Lah ini kita dulu dalam hidup ini kalau punya rahasia diri, kehormatan diri, rahasia ilmu, rahasia kemuliaan diri, rahasia kekayaan diri, rahasia apakah jangan dibuka kepada orang lain. Sekalipun orang itu orang dekat. Kenapa? Karena faedahnya simpanlah rahasiamu, jagalah rahasiamu sekalipun kepada orang yang terdekat padamu, seperti engkau menjaga rahasia itu dari musuhmu. Pahamlah. Ini kita dulu. Nah, jangan kisah-kisah. Yang kedua, apabila kita diberi oleh orang rahasia, umpama guru memberi rahasia apa? Berupa amalan, berupa rahasia ilmu, berupa rahasia amalia, jangan dibuka. Kalau dibuka berarti namanya khianat. Bukan hanya haram, tetapi disebut pengkhianat. Paham?
maka satu kali berkhianat seumur hidup kada akan dipercaya. Kemudian sekali dia berkhianat lawan aku, umpama aku beri rahasia, sekali dia berkhianat seumur hidup aku kada akan percaya. Biar menyatakan tobat, biar menyatakan ini tidak bisa dipercaya. Paham? Makanya dilarang. Maka apabila rahasia orang kita tahu, jangan coba-coba membuka rahasia itu kalau mengakibatkan kemudaratan dan menyakiti orang lain. Pandai-pandailah menjaga rahasia diri, rahasia ilmu, rahasia Tuhan, rahasia orang lain. Hanya orang yang pandai menyimpan rahasia yang dia akan mendapatkan rahasia. Lagi kalimatnya, hanya orang yang pandai menyimpan rahasia yang akan dapat segala rahasia. Kuburul asrar, kuburul ahrar, kuburul asrar, kulubul ahrar, kuburul asrar. Itu bahasa orang tasawuf. Lagi, kulubul ahrari, kuburul asrari. Hati-hati yang merdeka, tidak terikat dengan siapapun, tidak terikat dengan apapun, itulah hati yang layak ditanam segala rahasia. Kalau kita ingin mendapatkan rahasia ilmu, rahasia kehidupan, maka jadikanlah hati kita ini hati yang merdeka, hati yang tidak terikat dengan pahala, hati yang tidak terikat dengan surga, hati yang tidak terikat dengan manusia, hati yang tidak terikat dengan apapun. Maka hatinya itu disebut qulubul ahrar, hati yang merdeka. Apabila hatinya merdeka, maka hatinya itu layak kuburul asrar, disimpan, ditanam, dikubur segala rahasia ke dalamnya. Inilah para aulia Allah Ta'ala. Para aulia Allah Ta'ala itu hati mereka itu adalah ahrar, merdeka. Karena hati mereka itu merdeka, maka hati mereka itu dilimpahi oleh Allah Ta'ala asrar, rahasia. Maka pandai-pandailah menjaga rahasia, baik rahasia keilmuan, ilmu rahasia dan sebagainya. Maka dilarang membuka rahasia, hukumnya haram kalau membuka itu ada kemudaratan dan menyakiti. Hadis-hadis yang membicarakan tentang itu banyak. Di antaranya rawaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza haddasa ar-rajulu bil hadis, apabila membicarakan seorang laki-laki dengan satu pembicaraan,
Umpama Rahmat membicarakan sesuatu kepada Umar, lalu Rahmat pulang summa iltafata, kemudian dia berpaling, fahiya, maka pandiran itu amanatun, amanah, nang harus dijaga, jangan sampai dibuka. Umpama itu tadi Rahmat memandir sesuatu kepada Umar, pandirannya begini, ini amanah, hati-hati jangan dibuka. Tadi Umar kan datang begini. Nah ya, sampai ke Umar. Ini banyak permainan begini ada di dalam dunia politik. Paham. Setiap pemilihan gubernur, setiap pemilihan wali kota, pemilihan bupati ada pesertanya, ada yang disebut dengan kontestannya. Maka setiap calon itu dia punya strategi yang disebut dengan strategi politik. Rahmat jadi calon bupati, maka Rahmat punya strategi dalam memenangkan itu. Umar calon bupati, Umar pun punya strategi, sehingga setiap calon itu ingin mengetahui apa rahasia strategi calon orang lain. Maka ketika Rahmat dengan Umar bersaing, Umar akan mencari bocoran rahasia apa strategi yang dimainkan oleh Rahmat. Demikian juga Rahmat mencari rahasia strategi kemenangan Umar. Maka dicarilah para pengkhianat pendukung itu. Paham? Hati-hati, ikam ada pendukung tapi pendukungnya khianat, pada akhirnya membuka ya namanya sampai. Kenapa? Karena punya ada pengkhianat. Itulah rumitnya. Karena rumit, manusia sekarang rumit. Agak sulit sekarang ini membangun kepercayaan kepada manusia. Kenapa sekarang ini ngerinya itu murid-muridnya ada dan membungkuli guru, murid-muridnya ada dan menipu guru. Murid termasuk guru ada yang menipu murid dan sebagainya. Siapa lagi yang dipercaya? Ya sudah, kalau sudah ngalih dipercaya, simpanlah rahasia, jaga. Maka untuk menguji orang membutuhkan ujian dalam kepercayaan. Makanya kadang-kadang diuji dulu. Aku sebelum percaya 100% lawan kamu, uji dulu. Coba bang beri kepercayaan ini, kaulah menjaga. Ternyata ini aja tidak bisa. Bisa jaga. Makanya kadang-kadang situlah permasalahan orang yang remeh itu jangan dianggap biasa. Kadang-kadang ini hanya sebagai ini sekedar mau uji ya. Apakah bisa menjaga atau orang kayak ini juga bisa menjaga, apalagi yang besar sudah kada bisa. Ini yang bisa dipercaya. Ini yang bisa dipercaya. Ini yang bisa dipercaya. Sulit. Makanya bahasa sekarang sulit mencari orang yang benar. Orang benar dalam dirinya, benar dalam menjaga amanah, benar dalam hal menyimpan rahasia. Habis. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, hadis hasan. Kemudian paslun yuqra'u ayyas'al rajulu fimma daraba imra'atuhu
bima daraba imra'atan min ghairi hajatin ila akhirih wallahu a'lam bissawab.